Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang etika dan regulasi uji praklinik. Ini anggota kelompok kami, yang pertama ada Mafilia, Meidiana, yang kedua Nana Faiza, dan ketiga saya sendiri Alina, dan yang keempat Muhammad Izam. Baik, di sini saya akan membacakan kasusnya, yaitu Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan atau tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Baik, kemudian apa aja prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Prinsip etika dalam uji praklinik berfokus pada kesejahteraan hewan yang digunakan serta tanggung jawab ilmuwan dalam melindungi subjek penelitian. Ini ada beberapa prinsip utama yang harus dipahami oleh farmasi. Prinsip 3R dalam uji hewan. Yang pertama, replacement atau penggantian. Mengganti penggunaan hewan dengan metode alternatif bila memungkinkan, seperti menggunakan kultur sel telur atau simulasi komputer. Kemudian ada reduction atau pengurangan, yaitu mengurangi jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian tanpa mengorbankan validitas ilmiah hasil uji. Metode statistik yang cermat dapat digunakan untuk menentukan jumlah hewan yang minimal namun masih memberikan hasil yang signifikan. Kemudian ada refinement atau penyempurnaan, yaitu meningkatkan prosedur eksperimental untuk meminimalkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan pada hewan. Hal ini mencangkup penggunaan anestesi, analgesik, serta perbaikan teknik pembedahan dan perawatan pasca operasi. Yang kedua, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Pedoman internasional. Beberapa pedoman internasional yang umum digunakan dalam pengaturan uji praklinik antara lain GLP. GLP adalah standar internasional yang mengatur pelaksanaan uji praklinik agar hasilnya dapat dipercaya. Yang kedua ada ICH. Wilderness. ICH mengeluarkan paduan yang diterima secara internasional untuk pengembangan obat termasuk pengujian praklinik. Yang ketiga ada OECD. OECD juga mengeluarkan pedoman untuk uji praklinik yang menstandarkan metode dan prosedur yang digunakan termasuk metode uji toksikologi dan farmakokinetik. Regulasi nasional. 1. Di Indonesia, uji praklinik harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BPOM. Regulasi ini mencakup PP tentang penggunaan hewan untuk uji coba. PP ini mengatur bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ada peraturan BPOM terkait persetujuan uji praklinis. Sebelum uji praklinik dapat dilakukan, harus ada dokumen persetujuan dari BPOM yang menunjukkan bahwa rancangan uji tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Setiap uji praklinik harus didokumentasikan dengan baik, data harus dicatat secara teliti, dan laporan lengkap harus dibuat untuk diserahkan kepada otoritas regulasi. Dokumentasi yang lengkap dan transparan sangat penting untuk validasi hasil uji dan mendapatkan persetujuan lebih lanjut pada tahap uji klinik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.